Jaga bayi ni, jaga hatu ini, mangga entek, starter ajak, mok sata, jaga kita, jaga bayi ni. Kemajuan zaman atau yang saat ini lebih dikenal dengan era globalisasi memang tidak bisa dihindari serta membawa dampak perubahan di berbagai bidang, tidak terkecuali seni. Globalisasi juga merupakan sebuah proyek penyeragaman melalui jaringan informasi dan komunikasi yang melahirkan berbagai bentuk perubahan. Perubahan ini nantinya juga akan sangat bermanfaat bagi seluruh dimensi. Dimensi waktu setidaknya memberikan kita sebuah tantangan tentang bagaimana kita bisa menghadapi tantangan tersebut menjadi sebuah peluang, bukan sebaliknya, ancaman bagi keberadaan seni itu sendiri. Di mana-mana di Indonesia itu seni tradisi itu ada dan juga keberadaannya ada yang berkembang dengan bagus, kemudian ada juga yang karena perkembangan zaman dia mati tertelan zaman. Contoh Bali misalnya. Bali itu karena kebetulan seni tradisi itu yang dicipta oleh seniman dari zaman ke zaman itu mendapat tempat, mendapat ranah jadi yang sangat menguntungkan. Orang-orang Bali yang sebagian besar beragama Hindu sudah diklaim juga oleh masyarakat dunia bahwa orang Bali itu, yang namanya orang Bali paling tidak bisa menari, kemudian bisa bermain gamelan, bisa membuat karya-karya kriya, ukiran, dan juga lukisan. Dan yang lebih penting lagi, selain bisa melakukan kegiatan-kegiatan seni, orang Bali itu juga bisa mencipta. Mencipta itu berkaitan dengan kreativitas, daya kreatif, daya cipta, menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, itulah sebabnya seni tradisi itu berkembang sepanjang zaman. Jadi tidak hanya mandek pada suatu titik tertentu, akan tapi dia berkembang sepanjang zaman. Kita lihat dari lintas sejarah masa lampau. Jadi seniman-seniman Bali, para pakar-pakar kita membagi seni-seni itu berdasarkan pembabakan zamannya. Ada yang disebut dengan seni golongan 2, kemudian ada golongan madya dan juga ada golongan baru. Ini sebenarnya sebuah kesinambungan. Jadi sebuah keberlanjutan. Kenapa kesenian Bali itu bisa berkembang pesat? Karena memang orang Bali tidak hanya sekedar mencipta dan berhenti di situ. Ketika ciptaan pertama kali dihasilkan atau dihadirkan, dia menjadi sebuah kreasi baru. Kemudian kreasi baru itu berkembang, diakui, digunakan bertahun-tahun, ya menjadilah dia tradisi, kan begitu. Menjadilah dia tradisi. Tradisi terus dilakukan selama bertahun-tahun. Kemudian muncul juga yang baru. Sementara yang baru muncul, yang tradisi tetap dipelihara dengan bagus. Nah, yang baru ini pun suatu saat juga akan menjadi tradisi kalau dia diterima, begitu kan? Dan begitu seterusnya dalam berbagai siklus. Khususnya untuk Bali, jadi seni tradisi itu baik yang dicipta sejak zaman kuno, sejak zaman Madya ataupun yang zaman sekarang, karena ini merupakan sebuah kesinambungan, itu yang dipelihara. Jadi modal sosial, modal budaya yang dimiliki, yaitu seniman-seniman kreatif, ini didukung oleh modal kapital dan juga modal sosial. Modal kapitalnya apa? Pemerintah. Kita baca sejarah mulai dari zaman raja-raja dulu, hampir setiap raja-raja yang ada di Bali itu mengayomi kesenian itu dengan sangat baik. Di mana-mana ada Bali Pegambuhan, tempat latihan gamelan. Di mana-mana ada seni istana. Ya, ada Semar Pegulingan, ada Pelenggongan, ada joget bingitan, ada gamelan gong gede, diayomi semua oleh pemerintah ketika itu, yaitu kerajaan-kerajaan. Nah, di masa sekarang ketika Puri tidak lagi memiliki kekuasaan politik, kita dengan pemerintahan republik juga seperti itu. Seni tradisional sendiri dalam pementasannya tidak saja memiliki nilai seni semata, namun sebuah makna yang di dalamnya banyak terdaftar pesan moral ataupun makna spiritual.
Hal ini dapat kita lihat hingga kini sejumlah daerah seperti di Trunyan Bangli dengan tari barong krutuk diyakini pementasannya bertujuan untuk mengantisipasi sebuah wabah. Begitu pula tari Sangyang Bojok di Tabanan yang sangat erat kaitannya dengan upacara penyucian dan pembersihan alam semesta. Begitu pula bagi orang yang menarikan bukanlah sembarangan, namun mereka yang diyakini mampu dan dapat restu dari sesunan di desa tersebut. Identitas menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi tari tradisional yang ada, bukan saja di Bali, namun di seluruh daerah. Identitas ini akan menjadi ciri secara fisik maupun visual dalam sebuah penampilan tari tradisional tersebut, dan hal ini sudah dipahami bagi semua seniman. Masalah identitas ya, bagaimana kita menjaga identitas. Saya berkaca pada bagaimana orang berkesenian itu, prinsip orang berkesenian itu ada 3. Yang pertama adalah relativitas, kita harus memandang kesenian itu relatif. Kesenian Bali bagus bagi orang Bali, iya. Kesenian Jawa bagus bagi orang Jawa. Kita tidak boleh menilai kesenian Jawa dengan kacamata kesenian Bali. Seni India, seni Cina bagus dengan kacamata itu relativitas. Yang kedua, pluralitas. Jadi kita mengakui keberagaman seni itu. Jadi seni-seni yang cara penyajiannya berbeda dengan kita bukan berarti tidak bagus, akan tetapi begitulah cara-cara yang berbeda yang harus kita akui juga. Penggunanya juga begitu. Kalau kita sebagai ritual, mungkin orang lain lebih banyak sebagai hiburan dan presentasi estetis. Yang ketiga ini identitas. Ini memang tidak boleh tidak boleh dilupakan. Jadi seniman-seniman Bali ketika mencipta, identitas itu memang pertama-tama harus dipegang benar. Apa yang disebut dengan identitas? Bagaimana dia bisa mencirikan baik secara fisik, visual atau tampilan, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah makna ataupun isi daripada seni itu. Ini saya kira sudah dipahami karena memang seniman-seniman kita, seniman kreatif kita itu sebelum mereka mencipta biasanya mereka melakukan eksplorasi dulu. Eksplorasi, ada istilahnya bentuknya seperti apa, kemudian penyajiannya seperti apa, bobotnya seperti apa. Ini selalu menjadi pertimbangan kita. Nah, memang di beberapa hal memang karena kondisi zaman yang serba modern dan rasional ya, kadang-kadang orang sering juga melupakan. Ini tidak boleh kita pungkiri. Misalnya contoh kemarin kasus joget porno kan begitu kan, kadang-kadang mereka karena hanya berorientasi uang apapun mau dilakukan, etika itu dilanggar. Padahal sebenarnya kesenian sehebat apapun dia, dengan alasan apapun dia tidak boleh melanggar etika dan juga tidak boleh melanggar logika. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai misalnya joget bumbung yang kalau dulu kita menikmati joget bumbung dari keindahan artistiknya, bagaimana gerakan-gerakan penari oleng itu yang begitu estetis, tapi bukan porno kan begitu, kan berbeda itu, sangat berbeda. Nah, ini yang perlu kita berikan edukasi juga untuk masyarakat. Yang kedua, seni wisata. Dengan hadirnya wisatawan kan muncul juga seni wisata. Itu sebenarnya seni tradisi, akan tetapi dikemas khusus untuk disajikan kepada wisatawan yang hukum-hukumnya juga disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Misalnya pertunjukannya singkat karena wisatawan tidak memiliki banyak waktu. Kemudian yang kedua, atraktifnya lebih banyak, penuh variasi. Kemudian yang ketiga, simple begitu ya. Jadi tidak terlalu banyak orang, karena kalau ke hotel terlalu banyak orang juga nanti biayanya juga mahal. Nah, penyesuaian itu jangan sampai mengorbankan estetika. Tetap domain pariwisata itu dimunculkan, akan tapi domain estetisnya juga tetap dimunculkan. Ini juga yang selalu kita jadikan perhatian. Ada pelanggaran? Ada. Banyak sekali ada pelanggaran juga di hotel-hotel, di restoran-restoran yang ya hanya karena berorientasi uang, alasannya hanya dibayar sedikit. Jadi kualitas estetik itu menjadi korban. Kenang yang semestinya 2, dia pakai 1.
kemudian pakaiannya yang semestinya sudah diganti baru, dia yang penting tampil, sehingga banyaklah muncul kritikan-kritikan. Belum lagi masalah isi dan bobotnya, kan begitu. Jati diri seni tradisional kita ini, menurut saya sendiri, menurut saya pribadi, tidak akan mungkin hilang. Sepanjang seni tradisional ini berkaitan dengan ritual keagamaan kita. Kenapa? Karena dari dulu para leluhur kita selalu mengkaitkan, menghubungkan, mengkolaborasikan seni tradisional itu yang sesuai, kemudian dijadikan seni ritual. Karenanya seni kita, seni tradisi kita tidak akan pudar, tidak akan hilang. Jangan khawatir dah, para kaula muda. Walaupun virus bagaimanapun, cobaan apapun, seni kita tidak akan hilang. Apalagi seni tradisi kita sudah diakui oleh mancanegara. Dia ikut melestarikan. Jangan dibalik, seni tradisi kita diambil oleh mereka. Tidak. Mereka akan tidak mendapatkan intinya. Mereka hanya belajar seni tradisi kita. Intinya kita yang bawa. Kita yang mendapatkan. Intinya berada di sini, di Bali. Sebab seni tradisi itu, kenapa saya katakan bahwa intinya kita yang miliki? Karena seni ini, seperti yang saya katakan tadi, berkaitan erat dengan ritual keagamaan. Nah, kalau dikaitkan dengan seni tradisi dengan virus, masing-masing kita harus introspeksi, masing-masing kita harus istilahnya memilah-milah. Bahwa kalau kita memahami hubungan antara seni tradisi dengan agama, kita akan bisa menerima, misalnya dalam sebuah upacara keagamaan, odalan, biasa dengan keadaan yang meriah namun khidmat, seperti ada suara gamelan, kemudian ada orang menari, kemudian ada orang sembahyang, kemudian ada orang yang mengaturkan sesajen, mengaturkan segala bentuk ornamen canang, ya, dengan berbagai style. Banyak kan? Kita terbiasa dengan hal seperti itu. Karena terbiasa, kita menganggap ini adalah tradisi. Tapi kita perlu ingat bahwa tradisi ini tidak keramat, ya, tidak angker. Bagi kaum milenial, keberadaan tari tradisional tentulah sedikit menjadi awam atau mungkin bahkan terlupakan. Kondisi ini tentunya tidak bisa disalahkan kaum milenial semata, karena mereka lahir di saat sekarang yang penuh dengan kemajuan teknologi, serba praktis dan menggunakan kemajuan zaman. Namun hal ini tidaklah menjadi sebuah tantangan bagi kaum milenial untuk mempelajari dalam mengembangkan tari tradisional. Misalnya dengan kemajuan zaman akan dapat menggali seni tradisional di seluruh daerah Bali melalui konten YouTube. Kalau sebelum ada media sosial pementasan tradisional yang ada di daerah lain, untuk bisa menikmatinya harus datang ke tempat tersebut. Namun dengan adanya kemajuan zaman, bisa dilihat dan dipelajari dari media sosial. Begitu pula dengan sejumlah alat musik pengiring yang dahulunya hanya dihasilkan oleh alat tertentu, namun dengan kemajuan zaman dapat diganti dengan fasilitas yang ada di sebuah teknologi. Kaum milenial Bali itu saya cermati, dia memang sedikit berbeda dengan kaum milenial lainnya. Kaum milenial Bali itu dia bangga dengan tradisinya. Dia bangga dengan tradisinya. Contoh ya, sekegong. Kalau dulu di era 60-an sampailah 80-an ya. Itu yang namanya sekegong di desa itu kan cuma ada satu saja, sekegong dewasa. Tapi sekarang coba cek di desa-desa itu, ada sekegong anak-anak, ada sekegong remaja, ada sekegong wanita, ada sekegong dewasa di setiap desa. Sanggar seni dulu tidak ada. Yang ada hanya seke-seke saja, seke-seke sebunan yang dimiliki desa. Sekarang
bikin sanggar, bikin grup lagi. Ini kan anggotanya milenial semua, anak-anak dan juga milenial. Yang sangarnya tentang pembelajaran, pesertanya anak-anak, orang tuanya mendorong. Karena apa? Karena pendidikan sekarang juga sudah sadar bagaimana anak-anak itu selain diberikan pembelajaran ilmu alam, ilmu pasti, mereka juga harus diajari untuk mengasah sensibilitas. Salah satu caranya dengan belajar seni. Baik berbakat ataupun tidak, yang tidak berbakat sebenarnya kalau dilatih pasti akan bisa juga. Jadi saya tidak khawatir dengan kaum milenial Bali. Itu yang pertama. Yang kedua, justru sekarang dengan kondisi revolusi industri 4.0 ini, di mana dunia digital itu merajalela, kemudian anak-anak kita dengan komunikasi yang canggih, dia bisa berbuat apa saja, itu dimanfaatkan betul bagi seniman-seniman kreatif. Sekarang sudah ada musik komputer juga, ada musik yang dirancang lewat komputer, tapi bukan berarti itu nanti akan mengalahkan seni tradisi. Saya yakin itu tidak, itu hanya bagian daripada permainan kreatif daripada orang-orang kita. Saya contohkan mahasiswa ISI ya, yang mengambil jalur kekaryaan. Itu sekarang karena situasi zaman digital, mereka semua berlomba-lomba membuat itu. Musik yang dikaitkan dengan dunia-dunia digital. Seberapa, misalnya kalau gamelan kan sudah tahu suaranya hanya itu saja kan, seperti itulah. Sekarang kalau mereka ingin suara meraung begitu ya, meraung kayak raungan apa, mereka bisa gabungkan itu. Jadi mereka buat lewat media komputer, mereka tambahkan dalam karyanya, dalam karawitan, dalam seni tari misalnya. Itu penggunaan properti untuk mendukung kreativitas garapannya luar biasa. Sudah pakai video mapping untuk memberikan ilustrasi kepada garapannya. Kemudian properti yang bisa, kalau dulu mencabut keris biar ada bara apinya, sekarang kan sudah ada teknologinya, ada itu sudah bisa mereka. Bagaimana biar begitu ditusuk peperangan bersimbah darah, itu sudah ada teknologinya juga sekarang. Nah, itu dimanfaatkan oleh anak-anak muda kita dalam hal kreativitas. Nah, tentu sekali lagi yang namanya kesenian itu tidak akan semuanya bisa digantikan oleh dunia digital. Memang banyak hal, misalnya perawat bisa diganti dengan robot kan begitu kan. Tapi kalau kesenian saya jamin tidak akan bisa, karena dalam seni itu ada olah rasa di sana. Harus ada campur tangan manusia. Kemudian harus ada juga campur tangan bagaimana seorang guru melatih. Tidak akan mungkin seorang murid belajar kesenian, apalagi praktek, hanya dengan melihat di kaset, hanya dengan melihat di video. Saya yakin hasilnya tidak akan 100%, karena dia penting mendapat pengayaan dari seorang gurunya. Jadi bagaimana cara gurunya melatih, cara gurunya bersikap, itu menjadi panutan bagi mereka. Itu dari sisi olah rasanya. Rasa itulah yang tidak akan bisa dibangun oleh teknologi macam manapun, sehingga dia tetap membutuhkan interaksi antar manusia. Kekhawatiran beberapa pihak bahwa generasi milenial jauh dengan seni tradisi. Oh tidak, malah dengan adanya teknologi ini, seni tradisi kita semakin menunjukkan jati dirinya ke permukaan. Misalnya, contoh kecil, ada perlombaan tari jauh manis. Buru-buru perlombaan yang sederhana dalam event yang tidak begitu booming sudah diekspos di medsos. Mengingat generasi milenial yang kental identik dengan HP, belum apa-apa sudah HP, baru bangun sudah HP, ya. Lebih awal dia mengambil HP daripada sapu lidinya untuk bersih halaman. Artinya apa? Rasa keingintahuannya dia terhadap informasi di HP itu mereka menurut saya penting sekali. Terlepas dari mereka hanya bermain game, hanya menonton film, apalah di medsos itu. Tapi paling tidak mereka akan tahu keberadaan seni dan budaya kita tanpa mereka jauh-jauh menonton seni tradisi ya di desa lain, daerah lain. Tidak seperti dulu. Kalau seperti dulu orang sudah membuat ancang-ancang, dari 2 hari mereka sudah
menjaga fisiknya agar bisa menonton sebuah seni pertunjukan di desa seberang sana. Kalau sekarang ada perlombaan apapun, upacara apapun di sebuah daerah, dimanapun, bahkan di luar Bali sekalipun, mereka bisa nonton. Nah, rasa keingintahuannya mereka ini itu merupakan sudah sebuah kunci bahwa paling tidak mereka ada harapan untuk melestarikan. Adanya pandangan profesi seniman tidak bisa menjamin hidup orang dalam menggeluti seni. Kadangkala menjadikan perkembangan seni khususnya seniman tradisional semakin terpinggirkan. Tidak hanya cukup idealis bagi seseorang, namun juga sebuah jaminan agar seniman dapat hidup dengan layak. Disinilah peranan penting bagi pemerintah dan semua pihak untuk bisa duduk bersama mencari solusi sehingga ke depan tari tradisional tidak punah. Bagi seniman, hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan. Bagaimana bisa mengemas tari tradisional bisa diterima oleh pasar tanpa harus menghilangkan pakem yang telah ditanamkan. Kita lama sekali tidak mengenal bagaimana seni itu bisa menghidupi semuanya. Kan begitu. Dari dulu memang kita, orang Bali ini, seniman-seniman Bali ini sudah terbiasa bahwa jadi seniman itu untuk diabdikan kepada Tuhan, diabdikan kepada kepentingan yang lebih besar, untuk sosial dan lain sebagainya. Dengan begitu mereka bisa meraih kenikmatan. Jadi kenikmatan itu tidak hanya dengan uang, kan, tapi mereka nikmat karena bisa ngayah, orang ayah kan, tapi juga bisa menyenangkan orang lain, ataupun bisa kalau seni bayar kaul itu kan, dengan seni itu kan, saya orang bayar kaul kan bisa memuaskan orang yang sedang memiliki upacara, kan itu. Nah, kemudian perkembangannya kemudian kan karena situasi zaman juga seperti ini, kan tidak mungkin seniman disuruh untuk ngayah saja, kan begitu kan, karena seniman juga perlu hidup, dan seni sudah mulai menapak jalan menuju kepada sebuah profesi. Kalau dulu mungkin belum profesi, hanya satu saja profesi, hanya keterampilan saja, tapi dia belum bisa menggunakan seni itu untuk mencari. Sekarang ini kan seni itu sudah bisa digunakan untuk mencari kehidupan. Nah, ini yang sebenarnya sedang digarap, ya. Kalau dulu kan kita harapannya di seni wisata, seni wisata harapannya dengan merebaknya hotel-hotel, ratusan hotel berbintang, semua akan menampilkan seni tradisional. Sudah berjalan kan, tapi juga belum maksimal. Karena ada beberapa kendala juga pada akhirnya. Banyak hotel-hotel yang di kawasan Nusa Dua itu memang pada akhirnya juga tidak menerapkan kesenian tradisional Bali. Nah, ini yang kurang mendapat perhatian dari kita semua, ya, dari kita semua. Jadi ini yang juga perlu digarap. Kemudian yang kedua, pemerintah. Sekarang kita lihat sisi pemerintah. Salah satu pengayom seni itu kan pemerintah. Yang mensupport kesenian itu pemerintah, kemudian ada juga masyarakat. Kemajuan zaman tentunya tidak bisa dihindari, yang dapat menggeser keberadaan seni tradisional itu sendiri. Hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan bagi kaum milenial sebagai penerus bangsa untuk bisa mengembangkan dan melestarikan tanpa harus menghilangkan jati diri dan makna yang ada di dalamnya. Bagaimanapun seni tradisional bukan semata-mata sebuah gerakan biasa, namun juga memiliki sebuah kekuatan spiritual yang tidak bisa digantikan. Start aja